Perkenalkan, nama saya Emma, NIM B1012181040. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah permodelan dalam ekonomi. Judul saya Analisis Permintaan Minyak Kelapa Coconut Crude Oil Indonesia di Pasar Internasional. Bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Tanaman kelapa memiliki banyak manfaat dan banyak produk unggulan ekspor yang dihasilkan dari tanaman tersebut. 3 bentuk yang paling penting dari konsumsi buah kelapa adalah kelapa segar, minyak kelapa, dan kelapa kering. Minyak kelapa merupakan bentuk penting dari konsumsi kelapa dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan alasan utama menjadikan kelapa sebagai komoditas yang komersil. Kelapa juga merupakan komoditas yang penting bagi rakyat Indonesia dan dapat menjadikan pergerakan ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dari pengelolaan pertanaman kelapa di Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh rumah tangga petani. Peningkatan nilai tambah terhadap komoditas kelapa menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti kopra dan minyak kelapa perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa di daerah sentra. Masyarakat di sentra produksi kelapa di Indonesia umumnya mengelola kelapa menjadi produk setengah jadi, yaitu kompra. Pengelolaan kelapa menjadi kompra umumnya dilakukan pada perkebunan kelapa milik rakyat, dan hal tersebut terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. Pada gambar 1, porsi ekspor minyak kelapa negara eksportir di pasar dunia pada tahun 2014. Pada tahun 2014, kebutuhan minyak kelapa di dunia sebesar 2,18 juta ton per tahun dengan nilai pasar sebesar 3,11 miliar US dollar. Pangsa pasar minyak kelapa dunia dipasok oleh 2 negara produsen, yaitu Indonesia dengan Filipina, dengan total pangsa pasar sebesar 76,86%. Pangsa pasar masing-masing negara produsen tersebut terhadap dunia pada tahun 2014 sebesar 35,31% untuk Indonesia dan 41,55% untuk Filipina. Sisanya sebesar 8,58%, 8,59%, 1,44% secara berturut-turut dipasok oleh Nederland, Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat, serta sisanya sebagian besar 4,53% dipasok oleh negara-negara lain. Pada gambar yang kedua, impor minyak kelapa CCO di negara-negara konsumen. Indonesia mengekspor minyak kelapa ke negara-negara importir dalam bentuk barang setengah jadi, sebagian bahan baku, barang turunan lain yang bernilai tinggi. Produk setengah jadi ini diolah oleh negara pengimpor untuk dibuat produk turunan yang bernilai tinggi untuk kemudian diekspor ke negara lain. Oleh karena itu, permintaan minyak kelapa tidak terlepas dari permintaan produksi turunan yang bahan bakunya minyak kelapa. Peningkatan pemerintah barang turunan dari minyak kelapa akan turut meningkatkan permintaan minyak kelapa mentah CCO sebagai bahan baku. Rumusan masalah, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Kebutuhan minyak kelapa atau CCO di dunia sebesar 2,18 juta per ton pada tahun 2014. Pangsa minyak kelapa di Indonesia di pasar internasional terbesar kedua setelah di Filipina. Fluktuasi pasar minyak nabati di pasar internasional tidak terlepas dari kondisi perekonomian di negara konsumen.
CCO ini sehingga berpengaruh terhadap ekspor minyak kelapa. Sebagian besar produksi kelapa Indonesia merupakan komoditas ekspor penggunaan untuk konsumsi domestik lebih sedikit. Usaha pengolahan produk turunan kelapa berpotensi untuk dikembangkan di daerah-daerah sentra produksi karena bahan bakunya yang melimpah. Dari pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah permintaan impor minyak kelapa di pasar internasional akan menguntungkan bagi Indonesia? Yang kedua, apa dampak positif minyak kelapa terhadap masyarakat tersebut? Yang ketiga, apakah minyak kelapa di Indonesia merupakan produksi terbesar di dunia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permintaan minyak kelapa di Indonesia di pasar internasional dengan melihat elastisitas harganya serta melihat keunggulan komparatif ekspor komoditas minyak kelapa Indonesia di pasar internasional. Yang kedua, analisis ini dapat menghasilkan informasi yang berfungsi untuk penentuan strategi pemasaran ekspor minyak kelapa Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara eksportir lainnya. Kontribusi penelitian, kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para peneliti tentang judul yang berkaitan. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan wawasan bagi para peneliti selanjutnya dan dapat menjadikan referensi baru bagi peneliti. Bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini pembahasan landasan teori kajian empiris. Landasan teori menurut Saragi 2001A dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan. Kajian empiris Syaza 2003, hal ini berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan yang pada akhirnya meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Bab 3, metode penelitian. Di sini pembahasan bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, data, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan metode analisis. Bentuk kuantitatif variabel penelitian minyak kelapa atau coconut crude oil (CCO) di dunia sebesar 2,18 juta per ton pada tahun 2014. Tempat dan waktu, pangsa minyak kelapa Indonesia di pasar internasional terbesar kedua setelah Filipina. Data tahunan ekspor minyak kelapa Indonesia dan negara eksportir lainnya di pasar internasional pada tahun 1984 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder bulanan perdagangan impor minyak kelapa mentah CCO dunia dari 5 negara pengekspor yaitu Filipina, Indonesia, Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat, serta digunakan data rest of the world. Populasi dan sampel. Populasi Sugiono 2013 117 mengemukakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Sampel, dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara stratified. Selanjutnya, metode analisis. Di sini sudah ada rumusnya. XIJ nilai ekspor negara I untuk komoditas minyak kelapa, XI nilai total ekspor dari negara I, XWJ nilai total ekspor dunia untuk komoditas minyak kelapa, XW nilai total ekspor dunia, elastisitas harga, competence, uncompetence, dan pengeluaran akan dihitung berdasarkan parameter yang telah didestimasikan dalam model. Elastisitas harga kompeten Hicksian hanya mengakomodasikan efek substitusi akibat perubahan harga, sementara itu elastisitas harga unkompeten Marshallian mengakomodasikan efek pendapatan dan efek substitusi akibat perubahan harga. Kesimpulan, Indonesia memiliki hubungan komplementer dengan Nederland Belanda
dalam ekspor komoditas minyak kelapa CCO, sehingga perlu dilakukan kerjasama antar kedua negara untuk mengurangi dampak negatif perdagangan minyak kelapa. Peningkatan permintaan minyak kelapa di pasar internasional akan meningkatkan pangsa atau share ekspor dan menguntungkan perdagangan komoditas minyak kelapa Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai eksportir minyak kelapa di pasar internasional dibandingkan negara-negara eksportir lainnya seperti Netherlands, Belanda, Malaysia, Amerika Serikat, sedangkan Filipina memiliki keunggulan komparatif lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.